malam. Mari dengan cepat sekarang kita buka, saudara, saya lanjutkan hal yang penting ini. Perhatikan tentang gambar tabernakel. Saudara, kita langsung buka halaman 80. Perhatikan di Ibrani 9, saudara. Gambar tabernakel ini saudara bisa membaca. Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Saudara membaca nanti, jika Tuhan teguhkan saya akan buka ya. Tapi yang saudara perhatikan, gambar ini saya ambil di Google dan rata-rata gambar semua tabernakel seperti ini. Tapi menurut apa yang saya baca dalam Ibrani 9, mari kita buka aja. Ibrani 9. Sebentar saudara. Ibrani 9 ayat 1, mari dibuka. Ibrani 9, karena dasarnya di sana supaya saudara mengerti. Ibrani 9, dan setiap saudara harus dapat menggambarnya. Saya umumkan tanggal 1 April kita akan ujian, dan khusus yang di Malang, imam-imam akan berkumpul di Janti, dan tolong membawa tataan, ya, alas untuk buku, untuk menulis, karena kita tidak ada meja. Saudara bisa membawa buku besar, terserah, majalah, pokoknya Anda bisa menulis, ya. Kertas saya sediakan semuanya, tidak perlu bawa kertas. Nanti kertas HVS saya akan siapkan untuk supaya saudara dapat menggambar dan mengisi penjelasan semuanya. Tidak ada multiple choice, tidak ada pilihan, tidak ada. Semua harus dijelaskan. Ibrani 9, perhatikan saudara. Di ayat pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan, ini perhatikan, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Jadi bagian yang paling depan itu setelah pintu gerbang, mezbah korban bakaran, mezbah pembasuhan. Nah, yang paling depan itu kemah. Itu kemah pertama, ya. Jadi membacanya harus dari bawah, kemah pertama. Nah, bagian paling depan di situ terdapat kaki dian. Kalau saudara melihat gambarnya, ada kaki dian dan meja dengan roti sajian. Saudara, di ruangan paling depan, bagian ini disebut tempat yang kudus, ruang suci, ruang kudus. Nah, perhatikan ayat 3. Di belakang tirai yang kedua, jadi saudara dengar, ketika dari kolam basuhan masuk ke kemah pertama, ruang pertama, itu ada tirai pertama. Jadi tirai di bait suci itu 2. Tirai pertama itu masuk di ruangan suci, di sana ada kaki dian, dan kemudian ada meja roti sajian, dan kemudian ada tirai kedua. Nah, tirai yang kedua terdapat di belakang tirai kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nah, perhatikan. Jadi tempat pertama itu ruang suci, tempat kedua itu ruang maha suci, ruang maha kudus. Nah, di situ ayat 4 terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan, perhatikan saudara harus hafal, di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menengahi tutup pendamaian. Nama tutupnya aja tutup pendamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang saudara
lihat di gambar ini, dan saya mencoba melihat di Google, semua gambarnya begini. Nah, saya revisi. Sebetulnya menurut Ibrani 9, tirai itu pada waktu itu ya, tirai itu adalah setelah meja roti sajian, kaki dian meja roti sajian, baru ada tirai, baru kemudian mezbah ukupan dan tabut perjanjian. Itu awal gambar dari surga. Nah, kematian Tuhan Yesus merobek tirai menjadi dua bagian. Tirai ini robek, artinya antara ruang suci dan ruang maha suci sudah tidak ada tirai. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita imam-imamnya dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Karena di ruang Maha Kudus itu ada dua benda, yaitu tabut perjanjian, di atasnya ada kerup tutup pendamaian, dan mezbah ukupan. Saudara, mezbah ukupan itu kemenyan, wangi-wangian, dupa yang harum. Kalau mezbah korban bakaran itu setelah pintu gerbang, di situ membawa kambing, domba. Nah, saya mau tunjukkan pelan-pelan kepada saudara. Jadi saudara, gambarnya itu, tirainya itu setelah kaki dian dan meja roti, baru ada tirai kedua. Tirai pertama itu setelah kolam basuhan. Jadi saudara, ada pelataran, ya. Kembali saudara perhatikan. Ada pelataran, kemudian ruang suci itu kemah. Kemahnya itu setelah pelataran, ya. Pintu gerbang, pelataran, kemudian kemah pertama adalah ruang suci, dan ada tabir, bait suci, baru ruang kedua, yaitu ruang Maha Kudus. Nah, saudara perhatikan di halaman 80, saudara catat. Saya tunjukkan kembali, perhatikan. Di pelataran, jadi dibagi 3 area, pelataran, kemudian ruang suci, ruang maha suci. Nah, kalau saudara mau tambahkan 3 hal ini, itu sinkron dengan tubuh kita. Pelataran itu tubuh, kan bait Allah itu tubuh kita toh. Kan melalui Rasul Paulus dikatakan 1 Korintus 3:16, tidak tahukah bahwa tubuhmu bait Allah? Mari kita lihat keberadaan kita ini. Perhatikan. Pelataran itu tubuh, kemudian jiwa itu ruang suci, dan roh itu ruang maha suci. Ini bukan kebetulan saudara. Jadi tubuh, jiwa, roh. Jiwa itu melayani. Roh itu tempatnya Roh Kudus. Itu tabut perjanjian. Jadi tubuh, pelataran, jiwa, ruang suci, roh, ruang maha suci. Makanya keselamatan jiwa itu penting. Ada banyak orang tidak mencapai keselamatan jiwa. Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang keselamatan yang sesungguhnya. Makanya jiwa itu melayani. Melayani apa, Pak? Pelayanan kaki dian itu doa. Pelayanan meja roti sajian firman. Dan juga pelayanan yaitu mezbah ukupan. Artinya apa? Pujian, penyembahan, penyerahan hidup, persembahan hidup. Itu dupa yang harum, ucapan syukur. Dan kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dibagi 3 bagian area. Saudara, pelataran itu adalah jalan, ruang suci itu adalah kebenaran, dan ruang maha suci kehidupan.
Bukan kebetulan, saudara. Jalan, kebenaran itu di ruang suci, dan kehidupan di ruang maha suci. Tuhan Yesus berkata, aku mencari penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu ruang maha suci, kebenaran itu ruang suci. Makanya kalau saudara tidak melakukan keimaman, saudara tidak akan terangkat. Bersyukurnya saudara, kita ini masih diizinkan hidup. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Mereka mungkin belum mengerti keimaman, tapi banyak orang yang sudah mendahului kita. Mereka adalah pendoa pagi. Itu sudah melakukan, sudah. Mereka rajin baca firman. Mereka memelihara hukum Tuhan. Rajin ibadah minggu. Itu mereka akan duduk bersama-sama walaupun belum mengerti keimaman. Tapi mereka sudah melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu saudara catat. Dan saudara lihat, masuk di dalam pintu gerbang, di sana ada mezbah korban bakaran, dan setiap hewan yang dipersembahkan itu harus jantan. Jantan itu artinya apa? Berjenis kelamin jantan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus datang sebagai laki-laki. Saudara harus mengerti hal ini. Dan mezbah korban bakaran adalah lambang dari salib Tuhan Yesus. Persembahan binatang harus laki-laki. Ya, harus jantan. Dan kemudian itu lambangnya salib. Bejana pembasuhan. Saudara, di pelataran ada bejana pembasuhan setelah imam melayani dengan mempersiapkan korban-korban bakaran itu. Maka imam mencuci tangan dan kaki. Karena imam harus kudus sebelum dia masuk kemah. Maka pembasuhan ini lambang baptisan. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis. Jadi percaya itu korban salib. Kemudian baptisan itu saudara disucikan hati nurani saudara. Dan saudara mengikatkan perjanjian. Dan kemudian saudara masuk di sana ke dalam keimaman di ruang suci. Makanya ketika saudara menggambar tabernakel di soal ujian, Anda jangan lupa menaruh gambar imam dan imam besar. Karena apa saudara? Karena tabernakel rumah Allah syaratnya ada Roh Kudus, ada imam besar, dan ada imam. Karena yang melakukan tugasnya imam. Sebab kalau cuma gambar saja tabernakel dengan perabotan yang ada, apa gunanya saudara? Harus ada imam. Dan imamnya siapa? Pada zaman dulu dari suku Lewi. Zaman sekarang imamnya dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi imam. Dan saudaralah imam bagi tubuh saudara. Makanya tanggung jawab kerohanian di dalam tubuh saudara, itu saudara sendiri. Saudara tidak bisa mewakilkan dengan gembalamu. Saudara tidak bisa mewakilkan dengan pendetamu. Orang tuamu tidak bisa. Karena tubuhmu milikmu sendiri, tidak ada orang yang membenci tubuhnya dan mengasihi. Jadi saudara wajib melakukan tugas keimaman. Makanya doa pagi wajib. Baca firman wajib, itu tidak bisa tidak. Kemudian ucapan syukur, pujian, penyembahan.
Saudara, itu imam. Dan saudara harus melakukan setiap hari. Karena lampu kaki Dian tidak boleh padam. Setiap imam harus mengisi minyak itu. Jika padam, maka dia akan tertolak. Karena melalaikan tanggung jawab. Jadi setelah masuk pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, saudara masuk tirai pertama. Itu imam. Untuk melakukan apa? Yaitu mengisi minyak, menjaga pelita tidak boleh padam. Nah, pelita itu, kaki Dian itu adalah pelayanan doa. Kemudian meja roti sajian itu pelayanan firman. Artinya Anda membaca Alkitab, Anda sudah melakukan pelayanan firman. Baru kemudian saudara di sana ada mezbah ukupan, mezbah dupa. Saudara memberi wangi-wangian, rempah-rempah, mur. Itu artinya kemenyan, ucapan syukur, pujian, penyembahan. Jadi saudara, di ruang tabernakel ini, kalau kita mau simpulkan, pelayanan keimaman adalah doa, puji, sembah, dan firman. Dan kalau saudara perhatikan, semua gereja polanya sama. Mau gereja karismatik, mau gereja Protestan, semua sama. Yaitu ada doa, ada pujian, ada firman. Itu polanya sama. Dan itu pola ini ada di tabernakel. Maka itu yang memimpin adalah imam. Nah, iblis membuat gereja tidak mengerti karena yang dipikir imam itu hanya pendeta atau gembala. Atau penatua dan orang yang ditunjuk. Jemaat dikatakan awam, ini kekeliruan. Saudara, gereja dipimpin oleh seorang gembala yang adalah imam. Dan jemaat adalah imam. Semua imam. Ya, imam berkumpul bersama-sama digembalakan oleh jawatan gembala. Maka gereja disebut rumah doa. Nah, perhatikan saudara. Yang tirai kedua ini saya sudah tunjukkan tadi gambarnya setelah pelita dan meja roti baru tirai. Tapi itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Waktu saudara menggambarnya dengan tabernakel rohani, nanti gambar tabernakel rohani, tidak perlu gambar itu tirai. Tirainya nggak perlu. Karena tirainya sudah nggak ada. Oleh darah Tuhan Yesus kita dapat masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, hanya imam yang boleh masuk ke tabernakel. Hanya imam, tidak boleh. Pada zaman dulu jemaat tidak boleh. Hanya imam dan suku Lewi. Karena ini peraturan dan ketetapan. Tetapi hari ini kita semua imam. Dengan berani kita dapat masuk tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Disitulah tabut perjanjian. Nah, perhatikan tabut perjanjian. Ketika saudara menggambar tabernakel, saudara harus memberi keterangan. Pelita itu apa? Doa, pelayanan doa. Meja roti sajian itu apa? Pelayanan firman. Mezbah ukupan itu apa? Puji dan sembah, ucapan syukur. Anda kasih keterangan. Dan juga di dalam tabut perjanjian ada tutup, namanya tutup pendamaian, dan ada kerub 2. Ya, saudara, di dalam ini yang penting, di dalam tabut perjanjian ada 3 benda yang harus saudara terangkan juga. Di dalamnya ada yang namanya buli-buli berisi mana surgawi. Saudara tahu mana surgawi itu makanan yang turun dari surga, roti yang dari surga untuk memelihara umat Israel.
Itu perjanjian, saudara. Makanya ditaruh dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu hari ini dilambangkan dengan apa? Roh Kudus. Saudara, tabut perjanjian itu kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu adalah roh Allah ada. Makanya Roh Kudus itu roh perjanjian. Di dalam tabut Tuhan ada perjanjian, mana itu penyediaan. Yehovah Jireh. Makanya kalau saudara melakukan tugas keimaman setiap hari, penyediaan dari Allah dijamin. Saudara, Tuhan itu yang punya zakat raya. Saudara akan melihat perjanjian Allah, penyediaan. Kenapa diberikan mana surgawi? Untuk ibadah. Jadi saudara harus mengerti, hanya untuk ibadah berkat diberikan. Di luar ibadah cari sendiri. Masih bersama saya enggak? Hanya untuk ibadah, untuk keimaman, berkat disediakan oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak ibadah, cari sendiri. Beda, saudara. Maka itu bagi saudara yang mengerti kebenaran ini, Anda tidak takut. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Anda bisa mengerti. Matius 6:33 itu berbicara kehidupan. Bukankah hidup lebih penting? Di mana kehidupan itu, saudara? Di tabernakel, di ruang maha suci, di sana tabut Tuhan itu ada kehidupan. Jadi yang pertama, mana surgawi itu perjanjian, penyediaan Allah untuk ibadah. Dan kemudian 2 tongkat Harun itu adalah perjanjian keimaman saudara selama-lamanya. Karena saudara disiapkan menjadi hakim, disiapkan menjadi raja, menghakimi malaikat, menghakimi bangsa-bangsa. Itu perjanjian yang harus dipegang. Yang ketiga, saudara, di sana ada 2 loh batu. 10 perintah Allah. Ada perjanjian hukum. Saudara tidak boleh langgar. Perjanjian ini semuanya ada di tabut. Itu ada di dalam Roh Kudus. Kehadiran Allah. Makanya di mana saudara berada, di sana ada terhubung dengan surga. Di mana kemah Tuhan berdiri, di situ Tuhan hadir. Makanya kalau saya nanti di hotel atau nanti di pesawat, saudara tahu pesawat yang saya pakai terhubung dengan surga. Anda harus beriman dan percaya. Dan di sana ada penyediaan, ada perjanjian keimaman, ada yang namanya hukum Allah. Maka di sana ada proteksi Allah. Sesuatu terjadi, kemenangan terjadi. Olehmu segala bangsa diberkati. Olehmu keselamatan terjadi atas semua pesawat penumpang. Olehmu hotel itu diberkati. Karena ada tabernakel di sana, ada tabut Tuhan. Nah, saudara harus mengerti hal ini, maka saudara harus dapat menggambarnya. Nah, saudara, tabernakel ini sesungguhnya sedang menunjukkan arti keselamatan. Catat, saudara. Arti keselamatan yang dimaksud itu bukan surga. Bukan surga. Keselamatan yang dimaksud adalah tabernakel. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, persembahan yang hidup. Kenapa saudara dikatakan persembahan yang hidup? Karena Allah tidak menerima hewan yang mati. Mati sakit, mati kecelakaan dibawa ke bait Allah, itu ditolak. Harus hewan yang hidup diserahkan ke imam. Hidup ini artinya tidak ada dosa. Saudara,
kuasa dosa menyebabkan kematian. Maka itu kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk membuat saudara hidup. Karena persembahan kita harus hidup. Persembahan kita, tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu tabernakel, saudara. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, thank you, Devi. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara itu tabernakel. Makanya setiap saudara kenapa disucikan? Kenapa saudara harus menerima Tuhan Yesus? Supaya saudara memiliki hidup kekal itu. Hidup. Baru saudara bisa memberikan persembahan rohani. Itu rahasianya di sini. Dan itu ibadah sejati. Makanya ibadah yang sejati wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, maka Anda tidak akan masuk kerajaan surga. Karena itu kewajiban. Dan kalau saudara membaca di Wahyu 7, saudara perhatikan Wahyu 7, mari saya tunjukkan supaya saudara lebih mengerti. Di Wahyu 7, karena waktu saya kemarin merenungkan, inilah tabernakel Tuhan. Perhatikan ya, Wahyu 7 ayat 1, di sana dikatakan ayat 1 sampai 17 saya tunjukkan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru, dan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudara, ada meterai Allah diberikan nanti sebelum kiamat. Dan meterai Allah itu sesungguhnya sudah ada di dalam kita hari ini, yaitu kematian Kristus, salib. Kalau di perjanjian lama dikasih huruf T, itu milik Allah. Nah saudara dengar, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, ini khusus Israel 144.000. Saudara, ini khusus Israel 144.000, itu dimeteraikan. Dan ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba. Siapa ini saudara? Para imam. Imam dari perjanjian baru. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tata dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Saudara, jubah putih itu keimaman. Saudara dan saya. Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara, kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar ini masa-masa sekarang. Ini bisa diterjemahkan antikris, tapi juga diterjemahkan keadaan yang sukar hari ini. Sebagaimana rasul-rasul harus mati martir. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapa saudara yang jubahnya putih oleh darah? Kita, para imam-imam, umat perjanjian baru. Karena itu mereka berdiri, perhatikan,
Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Siapa yang melayani di bait suci? Imam. Dan ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka, dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Saudara, inilah yang ditunjukkan dalam surat Wahyu. Bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan upah. Dan saudara yang melayani di bait Allah selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan semuanya dinyatakan. Nah, pagi hari ini saya berharap saudara mengerti tentang gambar ini, ya. Dan jika nanti saudara diminta untuk menggambar tirai bait suci ini, tirai yang pertama itu setelah bejana pembasuhan, tirai kedua itu setelah pelita dan meja roti, itu ada tirai. Di belakang tirai itu adalah tabut dan mezbah ukupan. Dan zaman dulu yang boleh melayani, saudara nanti baca ya di Ibrani 9 itu, saudara bisa melihatnya di juga surat Keluaran, surat Imamat di sana. Yang melayani harus imam besar. Dan imam besar di sana melayani mezbah ukupan dan di hadapan tabut perjanjian. Dan seorang imam besar, dia harus mempersembahkan dirinya sebagai korban keselamatan juga. Dan jika kedapatan seorang imam besar yang masuk ruang maha suci itu dia berdosa, maka dia mati langsung, saudara. Itu konsekuensi imam besar. Itu setahun sekali, saudara. Maka itu semua imam itu diurapi. Pada zaman dahulu ada minyak yang dicampur khusus, mur dan kemenyan, itu pengurapan imam. Maka itu nubuatan orang Majus, saudara harus mengerti. Kenapa orang Majus membawa emas, mur, dan kemenyan? Kenapa orang Majus membawa emas, mur, dan kemenyan? Itulah keimaman. Tuhan Yesus, tanda kutip ya saya katakan, diramalkan inilah imam besar agung, inilah raja orang Yahudi. Saudara bisa mengerti ya sekarang? Dan saya berharap gambar ini semua saudara hafal. God bless you all.